Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu topik penting dari Alkitab, yaitu dilahirbarukan, dimurnikan, dan dimuliakan. Sekali lagi, dilahirbarukan, dimurnikan, dan dimuliakan. Bacaan Alkitab yang akan dibaca yaitu 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. Tapi sebelum itu, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih, tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu yang suci, dan tolonglah kami untuk hidup secara benar, menurut pengertian-pengertian yang benar dari firman-Mu yang suci. Ampuni dosa kami Bapa, dengarkan doa kami yang kami bawa, dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12. Ditulis begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, paling kurang ada 3 tujuan utama dari Rasul Petrus ketika menulis surat yang pertama ini. Yang pertama, surat ini dimaksudkan untuk memperdalam ajaran-ajaran kekristenan kepada orang-orang Yahudi yang baru saja bertobat, orang-orang Yahudi yang baru saja menjadi Kristen, karena merekalah yang menjadi alamat dari surat ini. Yang kedua, surat ini juga dimaksudkan untuk menghimbau, untuk mendorong orang-orang Kristen itu supaya mereka tetap hidup di dalam kekudusan dan tetap taat, tetap setia menjalankan semua kewajiban mereka dimanapun dan dalam keadaan apapun. Yang ketiga, surat ini juga dimaksudkan untuk memperlengkapi atau mempersiapkan orang-orang Kristen itu dalam menghadapi berbagai penderitaan sebagai resiko karena iman. Nah, itu secara umum. Kemudian secara khusus dari ayat-ayat yang kita baca tadi, dari ayat 3 sampai ayat 12, saya membagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama,
ayat 3 sampai ayat 5 itu membicarakan tentang keselamatan di dalam Kristus melalui kelahiran kembali. Jadi topik ini menjadi penting untuk kita dalami, dilahirkan kembali dan memperoleh keselamatan dalam Kristus. Lalu ayat 6 sampai ayat 9 itu kita akan lihat bagaimana bagian ini membicarakan tentang ternyata orang-orang yang sudah diselamatkan itu harus melewati berbagai proses pemurnian sebelum nanti mereka akan dipermuliakan. Lalu kita akan melihat pada ayat 10 sampai ayat 12, Petrus hendak memberi semacam penekanan lebih jauh betapa pentingnya keselamatan itu, betapa agungnya, betapa istimewanya, betapa mulianya keselamatan dalam Kristus itu. Sehingga itu Petrus mengatakan sudah diselidiki, sudah diteliti oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Bahkan para malaikat yang tinggal di hadirat Tuhan pun sangat rindu, sangat ingin melihat seperti apa keselamatan, keistimewaan keselamatan di dalam Kristus itu. Tapi saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini, kita boleh juga mendapatkan pengertian-pengertian yang lebih kaya, yang lebih dalam. Kita mulai dari yang pertama. Di bagian-bagian awal, Petrus berkata begini, misalnya kalau kita baca dalam ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat ini secara khusus memang membicarakan tentang apa itu dilahirkan kembali. Tapi saya kira kalau kita boleh membaca lebih teliti, lebih luas, kita boleh mendapatkan kekayaan pengertian yang lebih banyak. Perhatikan misalnya di kalimat-kalimat awal. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali. Ini semacam dorongan kepada jemaat, tapi juga ungkapan pujian dari Rasul Petrus kepada Allah. Karena apa? Karena keselamatan yang diberikan kepada manusia. Karena keselamatan dari Allah yang diberikan secara cuma-cuma, secara gratis, berdasarkan kasih karunia. Di sini menggunakan kata berdasarkan rahmat. Nah, di sini kita juga mendapatkan satu pengertian penting menyangkut keselamatan. Saudara, apa yang paling membedakan ajaran kekristenan dengan ajaran agama-agama lain tentang keselamatan, yaitu semua agama mengajarkan kalau engkau mau diselamatkan, engkau harus mati-matian berbuat baik. Makin banyak perbuatan baikmu, makin besar kesempatan untuk diselamatkan. Tapi Alkitab memberi penegasan, tidak. Keselamatan itu semata-mata anugerah. Keselamatan itu adalah rahmat Allah. Keselamatan itu adalah pemberian Allah. Keselamatan itu adalah kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita terima. Itulah yang mendorong kita untuk selalu punya alasan mendasar, selalu punya alasan paling prinsip untuk memuji Allah. Saudara, ini bisa mengingatkan kita kapan kita memuji Allah, atau tentang apa kita bisa memuji Allah. Apa yang membuat kita bisa memuji Allah? Apakah kita hanya memuji Allah karena misalnya menerima berkat-berkat secara jasmani, berkat-berkat secara badani, atau karena kita boleh mendapat banyak uang, atau kita boleh sembuh dari sakit, tapi ketika mengalami kesulitan-kesulitan, kita misalnya berhenti memuji Allah. Orang Kristen yang sejati selalu punya alasan yang paling mendasar untuk memuji Allah adalah karena Allah sudah memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Yang di sini dipakai kata yang karena rahmat Allah. Ini hal pertama yang boleh kita pelajari. Lalu tentang istilah dilahirkan kembali. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengingat misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 3, suatu ketika Yesus dalam percakapan dengan Nikodemus, seorang
profesor, seorang guru besar di agama Yahudi. Yesus Kristus mengatakan, kalau manusia tidak dilahirkan kembali, barang siapa tidak dilahirkan kembali, ia tidak mungkin akan melihat kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, sejak beberapa tahun yang lalu ketika saya memulai pekerjaan-pekerjaan pelayanan sebagai pendeta, saya pernah mengajukan pertanyaan begini, pilih mana? 1 kali lahir, 2 kali mati. Atau 2 kali lahir, 1 kali mati. Orang yang hanya 1 kali lahir, dia akan 2 kali mati. Tapi orang yang 2 kali lahir, dia hanya akan 1 kali mati. Yaitu mati secara badani. Dan semua orang mati secara biologis. Dan itu semua orang akan mengalami. Tapi mati yang, jadi sekali lagi, mati yang pertama adalah mati sebagaimana umumnya kita sudah ketahui. Mati secara biologis, mati secara badani. Tapi kematian yang itu bukan kematian yang membahayakan. Bukan kematian yang mengerikan. Bukan kematian yang menakutkan. Bukan kematian yang mengerikan. Kematian yang paling menakutkan, kematian yang paling mengerikan sebenarnya adalah waktu kita dicampakkan dalam kebinasaan untuk selama-lamanya di dalam neraka. Jadi orang yang hanya 1 kali lahir, dia akan 2 kali mati. Mati secara badani, dan mati yang kedua adalah waktu dia dicampakkan dalam kebinasaan. Tapi orang yang 2 kali lahir, dia hanya akan 1 kali mati. Yaitu hanya mengalami kematian. Karena misalnya di bagian-bagian Alkitab yang lain, waktu Yesus Kristus datang kembali, kata Rasul Paulus ketika kita membaca dalam 1 Tesalonika, waktu Yesus datang kembali, mungkin sekali kita sudah mati atau mungkin juga kita masih hidup. Nah, andai kata kita sudah mati, mati yang dimaksud adalah kematian secara biologis, kematian secara badani. Tapi kematian yang kedua itu adalah kematian yang paling mengerikan, kematian yang paling menakutkan, yaitu dicampakkan dalam kebinasaan, dicampakkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Tapi orang yang 2 kali lahir, dia hanya akan 1 kali mati, yaitu kematian secara badani, kematian secara biologis. Tapi dia tidak akan dicampakkan di dalam neraka, dia tidak akan dicampakkan dalam kebinasaan. Maka dia akan tetap memiliki pengharapan, dia akan tetap memiliki keselamatan, dia akan dibangkitkan dari kematian untuk kemudian hidup bersama-sama dengan Kristus dalam sorga. Tapi syaratnya dia harus 2 kali lahir. Kelahiran pertama adalah kelahiran secara biologi. Kelahiran pertama adalah kelahiran secara badani. Kelahiran pertama adalah kelahiran dari kandungan ibu. Kelahiran kedua adalah kelahiran secara rohani. Kelahiran kedua adalah kelahiran dari kandungan Roh Kudus. Sekali lagi saya tekankan, kelahiran pertama adalah kelahiran secara biologis, kelahiran pertama adalah kelahiran secara badani, kelahiran pertama adalah kelahiran dari kandungan ibu. Semua orang mengalami itu. Tapi kelahiran kedua adalah kelahiran secara rohani, kelahiran dari kandungan Roh Kudus. Orang yang belum pernah mengalami kelahiran kembali, orang itu adalah orang yang paling memungkinkan untuk mengalami kematian kedua. Maka saya katakan ulang, pilih mana? 1 kali lahir, 2 kali mati, atau 2 kali lahir tapi 1 kali mati. Nah, pertanyaannya adalah, sesudah itu adalah, tentu sebelum kita masuk pada pertanyaan berikut, tentu saya berharap kita semua akan memilih 2 kali lahir supaya kita hanya 1 kali mati. Tapi yang menarik adalah itu justru yang menjadi penekanan secara khusus dalam agama Kristen ketika membicarakan tentang doktrin keselamatan. Kita harus mengalami kelahiran kembali. Dilahirkan kembali, itu yang menentukan kita diselamatkan. Semua orang mengalami kelahiran pertama. Tapi tidak semua orang mengalami kelahiran kedua atau kelahiran dari Roh Kudus. Nah, di sini Rasul Petrus memberi penekanan bahwa kita diselamatkan karena rahmat Allah, karena kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi sekali lagi,
hanya melalui kelahiran kembali itulah kita akan memperoleh hidup yang kekal. Hanya melalui kelahiran kembali itulah kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, dilahirkan secara rohani, kita tidak mungkin memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, sebagaimana seorang bayi di dalam kandungan tidak bisa memutuskan kapan dia akan lahir. Jadi bayi yang ada dalam kandungan itu pasif. Dia tidak bisa memutuskan kapan dilahirkan, atau dia sendiri tidak bisa menolak pada saat dia akan dilahirkan. Demikian ini untuk menolong kita mengerti bahwa Allah lah yang memutuskan bagaimana kita dan kapan kita akan dilahirkan kembali. Jadi kita memperoleh hidup kekal. Kita memperoleh keselamatan melalui kelahiran kembali. Bukan karena keinginan kita, tapi karena keinginan Allah, karena keputusan Allah. Ini untuk mempertegas pemahaman kekristenan bahwa keselamatan itu memang kasih karunia. Keselamatan itu memang rahmat. Keselamatan itu semata-mata anugerah, bukan usaha kita. Lalu, apakah tandanya orang itu telah dilahirkan kembali? Tandanya adalah orang itu dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya, bukan salah satunya. Nah, dengan demikian kita akan mengerti bahwa, atau kita boleh bertanya, apakah semua orang yang lahir dari keluarga Kristen, apakah orang yang lahir dari mama dan papa Kristen secara otomatis memiliki jaminan hidup kekal? Belum tentu. Karena sangat mungkin ada orang-orang yang memang lahir dari keluarga Kristen, orang-orang sudah lama menjadi orang Kristen, orang-orang yang sudah lama bergereja, tapi dia sendiri belum pernah mengalami kelahiran kembali, kelahiran dari Roh Kudus. Yang sekali lagi saya katakan tadi, ditandai dengan keyakinan iman yang lahir bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan dia akan menaklukkan hidupnya hari depannya dalam ketaatan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Nah, ini hal-hal yang harus ditegaskan kepada kita. Karena itu Petrus mengatakan, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dalam terjemahan lain, dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dikatakan kepada pengharapan yang hidup. Nah, saya tidak tahu kenapa terjadi perbedaan penerjemahan ini. Tapi saya kira ini dua-dua menjadi penting. Bahwa oleh kelahiran kembali itu, kita memperoleh hidup yang sejati. Hidup yang kekal. Bukan lagi hidup yang fana, tapi hidup yang penuh pengharapan. Atau kalau kita menggunakan terjemahan yang lain, melalui kelahiran kembali itulah kita boleh memiliki pengharapan yang hidup, pengharapan yang kekal, pengharapan yang tidak sia-sia. Nah, ini menjadi penting. Lalu di ayat 4, setelah kita dilahirkan kembali, setelah kita memperoleh jaminan hidup kekal, nah di ayat 4 ada penegasan yang berikut. Untuk menerima suatu bagian, sebenarnya dalam bahasa Yunani lebih tepat diterjemahkan untuk menerima warisan yang kekal. Di sini digambarkan untuk menerima suatu bagian, atau saya katakan tadi, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Orang-orang yang menerima surat ini adalah orang-orang Yahudi yang telah terusir dari tanah mereka. Sementara kita tahu, saudara, dalam perjanjian lama, tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang diberikan kepada orang Israel, sehingga itu juga disebut sebagai tanah warisan. Tapi ternyata ada orang-orang Yahudi yang akhirnya terusir dari tanah mereka, dan mereka
seperti tidak memiliki jati diri, mereka menjadi orang asing. Dan karena itu, ayat ini menjadi penting bahwa warisan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang telah dilahirkan kembali itu, warisan mereka tidak seperti warisan di dunia ini. Warisan di dunia ini fana. Warisan di dunia ini bisa dicuri. Warisan di dunia ini tidak kekal. Warisan di dunia ini bisa hilang. Tapi warisan yang diberikan oleh Allah, di sini dikatakan bagian, tapi lebih tepatnya warisan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang diselamatkan itu bersifat kekal. Dan warisan itu aman karena tersimpan di sorga. Nah, ini pasti akan memberi penghiburan kepada mereka. Ayat ini memberi penghiburan yang kuat bagi mereka ketika mereka menghadapi keadaan-keadaan mereka yang saya katakan tadi. Mereka terusir dari tanah mereka. Mereka tidak punya warisan. Mereka tinggal sebagai orang asing di tempat di mana mereka tinggal. Lalu jadi yang pertama, Allah melahirkan kembali, memberikan kehidupan yang kekal, lalu memberikan jaminan bahwa mereka akan memiliki warisan, mereka akan memiliki bagian di sorga nanti. Tapi yang kelima, tapi ayat 5 juga menjadi menarik, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Allah memberikan hidup yang kekal. Allah memberikan warisan yang kekal di sorga. Dan ayat 5 mengatakan, orang-orang yang telah dilahirkan kembali, orang-orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus, orang-orang yang memiliki jaminan hidup kekal ini, orang-orang itu dipelihara. Di ayat 5 dikatakan, sekali lagi saya baca, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Ini memberi penghiburan kepada mereka. Mereka tetap dipelihara oleh Allah. Ini juga memberi penghiburan kepada kita. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus itu akan tetap dipelihara oleh Allah selama kita masih di dunia, selama kita masih menanti-nantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kita akan tetap dalam pemeliharaan Allah. Ini cukup untuk memberi kita pengharapan, ini cukup untuk memberi kita sukacita, ini cukup untuk memberi kita keyakinan teguh untuk tetap berdiri tegar apapun yang kita hadapi di dunia ini. Karena Alkitab mengatakan orang-orang yang telah dilahirkan kembali ini dipelihara oleh Allah. Tapi sekaligus bagian-bagian Alkitab seperti ini juga menjadi dasar dari doktrin Calvinisme ketika membicarakan tentang perseverance of the saint atau ketekunan orang-orang kudus. Atau dalam bahasa lain, orang-orang yang sudah diselamatkan itu sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Jadi sekali lagi ada orang-orang yang tanya, apakah keselamatan itu bisa hilang? Tidak bisa. Doktrin Calvinisme mengatakan sekali diselamatkan, tetap diselamatkan. Karena orang-orang yang dilahirkan kembali, orang-orang yang sudah memperoleh jaminan kehidupan kekal itu, mereka akan tetap dipelihara. Dan juga dikatakan di sini, oleh iman mereka, mereka akan tetap bersandar kepada Allah. Bersandar kepada pemeliharaan Allah. Jadi keselamatan itu tidak mungkin hilang. Ada orang-orang pernah bertanya begini, kenapa ada orang-orang yang misalnya sudah lama menjadi Kristen? Bahkan ada pelayan khusus, ada pendeta yang sudah sekian lama melayani, tapi tiba-tiba mereka misalnya murtad, meninggalkan gereja, dan bahkan mengingkari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana? Saya pernah membaca satu komentar menarik dari Edwin Palmer. Justru Edwin Palmer mengatakan begini, justru waktu mereka murtad, waktu mereka meninggalkan Kristus, sekalipun mereka mungkin pendeta, sekalipun mungkin mereka pelayan khusus, mereka mungkin sudah lama menjadi Kristen, tapi waktu mereka murtad, itu menjadi tanda bahwa mereka bukan orang pilihan. Bahwa itu menjadi tanda mereka bukan orang-orang yang sudah mengalami kelahiran kembali. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk menerima jaminan hidup kekal, akan tetap dipelihara oleh Allah dan mereka akan tetap bertekun dalam iman mereka. Lalu,
ayat 6 sampai ayat 9 ini, saudara-saudara membicarakan bahwa orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan, sudah memiliki jaminan hidup kekal, selama masih di dunia ini, akan mengalami proses pemurnian. Yang di sini dikatakan, mari kita baca ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Bergembiralah akan apa? Akan keselamatan yang sudah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika. Jadi untuk sementara, bukan untuk selama-lamanya. Seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oleh berbagai-bagai pencobaan. Berarti pencobaan itu ada banyak jenisnya. Nah, yang menarik sini dikatakan atau muncul istilah pencobaan. Orang-orang yang sudah beriman dengan setia, orang-orang yang setia beriman kepada Yesus Kristus, ternyata tidak luput dari pencobaan. Saudara, pencobaan itu tidak sama dengan ujian. Saya pernah memberi penjelasan-penjelasan tentang bagian ini. Apa perbedaan ujian dan pencobaan? Saya pernah mengatakan ujian dan pencobaan itu berbeda dalam 3 hal. Pertama dari segi sumber, yang kedua dari segi sifat, yang ketiga dari segi tujuan. Ujian itu datang dari Tuhan. Pencobaan itu datang dari iblis, dari kuasa yang jahat. Yang kedua, ujian itu bersifat positif, tapi pencobaan itu bersifat negatif. Yang ketiga, ujian itu tujuannya untuk membangun, untuk menguatkan kita, untuk mengutuhkan kita, untuk kebaikan kita. Tapi pencobaan itu selalu bisa menghancurkan kita, selalu bisa membuat kita memutuskan hubungan dengan Tuhan, bisa membuat kita menghujat nama Tuhan. Maka kita berhati-hati menggunakan istilah-istilah itu. Saudara, tidak ada kan, misalnya di kampus misalnya, atau di sekolah. Misalnya tidak ada guru yang bilang begini, anak-anak kita akan memasuki masa-masa pencobaan semester. Pasti ujian semester. Jadi itu selalu berbeda. Nah, sehebat apa iman kita, setaat apa kita menjadi orang Kristen, sesetia apa kita beriman, harus ada pencobaan, harus ada ujian. Memang di sini hanya fokus pada pencobaan. Artinya hal-hal yang bersifat negatif, hal-hal yang berpotensi merusak, hal-hal yang berpotensi menghancurkan. Tapi Alkitab mengatakan itu harus ada bagi orang-orang beriman. Kenapa harus ada pencobaan? Bolehkah kita setelah beriman meminta hak istimewa dari Tuhan untuk tidak menghadapi ujian atau pencobaan? Tidak bisa. Yesus Kristus anak Allah yang sejati pun tidak luput dari pencobaan. Dia harus melewati berbagai pencobaan. Yesus Kristus yang kudus, Yesus Kristus anak Allah yang sejati, Yesus Kristus yang tidak berdosa pun tidak luput dari pencobaan. Apalagi kita, orang-orang yang berdosa. Tidak mungkin tidak ada pencobaan. Atau misalnya saya beri perbandingan. Saudara, bolehkah misalnya ada anak yang dari kelas 1 SD sangat berprestasi, dia juara 1 dari SD sampai di perguruan tinggi. Dia juara 1 terus. Tapi setelah menyelesaikan semua tugas, misalnya, bolehkah dia meminta hak istimewa begini? Bapak, Ibu guru, bolehkah saya tidak usah melewati masa ujian? Bolehkah langsung saya mendapatkan ijazah? Tidak boleh. Secerdas apa dia? Sehebat apa dia, sebaik apa prestasi akademiknya, dia harus diuji. Begitulah dengan kehidupan beriman kita. Sesetia apa kita harus melewati ujian maupun pencobaan. Sekalipun memang di sini dikatakan fokus pada pencobaan. Pertanyaannya adalah, kenapa harus ada pencobaan? Di sini ayat ini memberikan penegasan. Supaya imanmu ternyata murni. Jadi pencobaan dan sekaligus ujian harus ada. Untuk apa? Jadi ujian dan pencobaan harus ada. Sebab
tanpa ujian, tanpa pencobaan, tidak ada iman sejati. Atau dengan kata lain, iman sejati, iman yang murni, selalu lahir dari ujian maupun pencobaan. Bahkan Petrus menggambarkan, sedangkan emas yang fana, yang bisa rusak, yang bisa hancur, harus dimurnikan dengan api. Apalagi iman kita yang nilainya jauh lebih tinggi, yang nilainya jauh lebih mahal, yang nilainya jauh lebih istimewa, yang nilainya jauh lebih berharga daripada emas yang fana itu, harus mengalami proses pencobaan untuk mendapatkan kemurnian. Tidak mungkin tidak ada pencobaan. Tidak mungkin tidak ada ujian. Pencobaan di sini bisa datang dalam berbagai hal. Tapi yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk penderitaan. Harus ada. Ini prinsip hidup kekristenan. Ini prinsip hidup pengikut Kristus. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Sebelum Yesus menerima mahkota, dia harus melewati salib. Sebelum Kristus dipermuliakan, dia dipermalukan, dia menderita. Sebelum Kristus bangkit, dia harus mengalami kematian. Inilah jalan hidup Kristus. Dan inilah yang harus menjadi jalan hidup pengikut Kristus. Saya berulang-ulang mengatakan, kenapa ada banyak orang Kristen yang kadang-kadang sudah sekian lama mengikut Kristus, sudah lama mengikut Kristus, akhirnya kecewa. Karena apa? Terlalu berhasrat mendapatkan mahkota, tidak mau salib. Terlalu berhasrat mendapatkan kemuliaan, tidak mau penderitaan. Terlalu berhasrat mendapatkan upah besar dari Tuhan, tapi tidak mau berjuang dalam iman. Tidak mau bertekun ketika menghadapi kesulitan, penderitaan, ujian, dan pencobaan. Akhirnya gagal karena tidak mengerti prinsip hidup. Nah, ini yang diingatkan oleh bagian ini. Ketika orang-orang itu, orang-orang Kristen, yaitu orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah, sudah ditebus oleh Allah, dilahirkan kembali oleh Allah, memiliki hidup yang penuh pengharapan, memiliki jaminan kekal di sorga, dan bahkan ada jaminan mereka akan tetap dipelihara oleh Allah selama mereka masih hidup di muka bumi ini. Tapi bukan berarti juga mereka memiliki hak istimewa untuk tidak akan mengalami penderitaan, untuk tidak akan mengalami ujian, untuk tidak akan mengalami pencobaan. Ini hal-hal yang harus kita ingat. Sekali lagi, kenapa harus ada pencobaan? Jawabannya adalah tanpa pencobaan, tanpa ujian, tidak ada iman sejati. Sebaliknya, iman sejati justru selalu lahir dari pencobaan. Iman sejati selalu lahir dari ujian. Iman sejati justru selalu lahir dari penderitaan-penderitaan. Nah, itu yang ditegaskan di ayat 6 sampai ayat 9 di bagian ini. Sekaligus di sini memberikan janji, kalau kamu telah melewati pencobaan itu, kamu akhirnya setelah melewati proses pemurnian itu, di sini dikatakan, kamu akan memperoleh puji-pujian. Kamu akan memperoleh kemuliaan. Kamu akan memperoleh kehormatan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Saudara-saudara, mari kita terus mendalami, mengerti, menghayati, menjalankan prinsip-prinsip kehidupan ini. Barang siapa selama hidup di dunia ini meneteskan air mata karena penderitaan iman, karena kesetiaan dalam iman, dia akhirnya akan melihat mata air sukacita di dalam Kristus. Tapi tentu, mari kita juga berhati-hati. Apakah semua penderitaan itu untuk memurnikan kita? Atau ada juga yang bilang begini,
Salib itu penderitaan. Penderitaan itu salib. Apakah benar? Saya pernah mengatakan begini. Salib itu penderitaan, iya. Tapi penderitaan itu belum tentu salib. Kalau kita menderita karena iman, kalau kita menderita karena ketaatan kita mengikuti Yesus, kalau kita menderita karena kesetiaan kita menjunjung tinggi, memegang teguh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita tidak kompromi dengan dosa, lalu kita mengalami penderitaan, itu salib. Tapi kalau kita menderita karena dosa kita, itu tidak boleh disebut salib. Nah, konteks yang diingatkan di sini adalah penderitaan karena iman. Saudara tahu, orang-orang Kristen di abad-abad pertama, memang mereka menghadapi penderitaan. Mereka mengalami salib yang berat karena iman mereka kepada Kristus. Ketika mereka menyembah, mengakui, mengimani Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, mereka menghadapi resiko. Karena mereka harus diperhadapkan dengan undang-undang kekaisaran Romawi bahwa kaisar itu harus disembah sebagai Tuhan. Tapi orang Kristen memilih untuk tetap setia, tetap menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mengalami resiko yang berat. Mereka mengalami penderitaan. Dan karena itu, ayat-ayat ini mempertegas, sekalipun mereka menghadapi penderitaan, berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai penderitaan, mereka pada akhirnya akan mengalami, di sini dikatakan, mengalami kemuliaan, mereka akan dipermuliakan, mereka akan mendapatkan kehormatan, mereka akan mendapatkan puji-pujian pada waktu Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini menjadi penghiburan. Orang-orang yang tetap setia, orang-orang yang tidak mundur ketika menghadapi kesulitan, orang-orang yang tidak mundur karena menghadapi penderitaan karena iman, mereka akan mendapatkan, melihat, menikmati penghiburan yang sejati dari Tuhan. Saya katakan tadi, orang-orang Kristen yang setia, yang seumur hidup di dunia ini, mengalami air mata karena Kristus. Mereka akan mengalami, menikmati dengan limpah-limpah air mata dalam Kristus nanti. Maka sehebat apa kesulitan kita hari-hari ini, jangan mundur, jangan surut, tetap percaya kepada Yesus Kristus, tetap percaya kepada janji-janjinya. Lalu bagian ketiga dari ayat-ayat yang kita baca ini, ayat 10 sampai ayat 12. Itu membicarakan apa? Saya baca ayat 10 sampai ayat 12. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Apa yang dibicarakan di sini? Saudara-saudara, bagian ini ayat 10 sampai 12 seolah-olah Petrus ingin memberi penegasan atau penekanan sekali lagi bahwa sedemikian istimewanya keselamatan dalam Kristus itu, sedemikian agungnya keselamatan dalam Kristus itu, sehingga di sini dikatakan keselamatan itu sudah diteliti, sudah diselidiki oleh nabi-nabi. Artinya ini juga untuk menegaskan kepada mereka, kepada orang-orang Kristen yang baru saja bertobat itu, tapi juga kepada kita, bahwa ajaran keselamatan di dalam Kristus itu bukan ajaran baru. Sekali lagi, keselamatan di dalam Kristus itu bukan ajaran baru. Itu merupakan rencana kekal dari Allah yang sudah diwahyukan sejak kepada nabi-nabi di Perjanjian Lama. Sekalipun kita mendapat kesan bahwa ketika
ketika nabi-nabi memperoleh wahyu, memperoleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang diwahyukan kepada mereka tentang keselamatan dalam Kristus itu, mungkin sekali mereka belum mengerti secara tuntas, secara teliti tentang apa itu. Karena itu di sini dikatakan mereka meneliti tentang kapan dan bagaimana itu keselamatan di dalam Kristus. Tentang penderitaan-penderitaan yang akan dia alami, tapi juga tentang kemuliaan yang akan dia peroleh setelah melewati penderitaan itu. Jadi ini untuk mempertegaskan lagi bahwa ini sangat istimewa, ini sangat berharga, tapi juga untuk memberitahu bahwa keselamatan di dalam Kristus itu bukan ajaran baru. Keselamatan dalam Kristus itu adalah rencana kekal dari Allah Bapa. Dan itu sudah diteliti, sudah diselidiki sejak zaman nabi-nabi. Tapi aspek lain ini memberi pelajaran berharga kepada kita. Kepada saya secara pribadi. Ketika nabi-nabi memperoleh wahyu dari Tuhan, memperoleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan, ada hal menarik di sini dikatakan, mereka meneliti, mereka menyelidiki. Saudara-saudara, John Calvin mengatakan, bahkan Matthew Henry mengatakan begini, sedangkan nabi-nabi yang agung itu, nabi-nabi yang luar biasa itu, yang memang dipilih, diutus, mendapat keistimewaan dari Tuhan. Mereka melakukan penelitian, penyelidikan terhadap firman Tuhan. Apalagi kita, orang-orang Kristen zaman ini, yang punya kelemahan, punya keterbatasan. Maka ini mengajar kita apa? Mari menjadi orang Kristen yang bukan orang Kristen pasif. Tapi menjadi orang Kristen yang mau membaca, meneliti, mendalami, menyelidiki ajaran-ajaran Alkitab. Doktrin-doktrin yang benar. Saya pernah membaca satu materi dari seorang pengajar Alkitab, seorang pendeta namanya Charles Stanley. Charles Stanley bilang begini, justru salah satu tanda pertumbuhan rohani dari orang Kristen adalah adanya hasrat yang besar untuk membaca, untuk menyelidiki, untuk meneliti ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, prinsip-prinsip kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jadi sekali lagi, salah satu tanda rohani kita bertumbuh adalah adanya hasrat yang besar untuk tidak hanya membaca, tapi meneliti, menyelidiki, melakukan pendalaman terhadap Alkitab dan terhadap doktrin-doktrin kekristenan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Mari kita menjadi orang Kristen yang selalu punya hasrat. Pertama-tama tentu membaca, tapi tidak hanya berhenti membaca, menyelidiki, meneliti, termasuk saya memperluas aplikasinya. Sebagai jemaat, kita juga harus menyelidiki, kita harus meneliti pengajaran-pengajaran yang disampaikan dari mimbar. Tidak semua orang yang berdiri di mimbar menyampaikan kebenaran. Tidak semua orang, bahkan tidak semua hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar itu, mereka sungguh-sungguh memberitakan kebenaran. Sangat mungkin khotbah-khotbah yang disampaikan itu sebenarnya bersifat motivasi, sekedar ajaran-ajaran moral, tapi telah bergeser dari pemberitaan tentang Kristus. Saya selalu berulang-ulang mengatakan gereja yang sejati adalah gereja yang setia memberitakan Kristus. Gereja yang sejati, mimbar gereja yang sejati adalah mimbar gereja yang setia memberitakan Kristus. Mimbar gereja yang sejati adalah mimbar gereja yang selalu mendasarkan khotbahnya, selalu mendasarkan beritanya dari firman Tuhan yang murni, dari doktrin-doktrin yang murni. Kadang-kadang kita mengabaikan prinsip-prinsip ini. Sebaliknya, kita mendapati bahwa memang pada kenyataannya tidak semua orang-orang
yang ditugaskan untuk mengajar, untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak semua mereka mengajar dengan sungguh-sungguh, tidak semua mereka serius mendalami Alkitab, tidak semua mereka serius mengajarkan doktrin-doktrin yang benar. Maka perlu ada dorongan, perlu ada semangat secara mandiri dari umat Kristen. Mari kita menjadi orang Kristen yang tidak pasif, tapi kita bersungguh-sungguh seperti dikatakan di sini. Bahkan para nabi, orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan, mereka masih melakukan penelitian, penyelidikan terhadap firman Tuhan. Apalagi dengan kita. Mari kita menjadi orang Kristen yang tidak malas. Jadi sedemikian istimewanya ajaran itu, sehingga bahkan sekali lagi Petrus mengatakan itu diselidiki, diteliti. Mereka sudah menerima wahyu itu, tapi mereka kalau dibandingkan dengan kita, jadi seolah-olah itu juga yang Petrus mau katakan. Mereka menerima firman itu. Mereka sudah meneliti. Mereka sudah menyelidiki. Tapi kalau dibandingkan dengan kita mendapati bahwa kita mendapatkan kelimpahan yang jauh lebih besar. Kita mendapatkan sukacita yang jauh lebih besar. Karena apa yang mungkin sekali belum sampai dimengerti oleh para nabi, justru kita sudah mengertinya. Apa yang belum dilihat oleh para nabi, kita sudah melihatnya. Apa yang belum diketahui oleh nabi, kita sudah mengetahuinya. Melalui pemberitaan-pemberitaan Injil, melalui pemberita-pemberita Injil, melalui berita-berita yang kita dengar yang disampaikan oleh penginjil-penginjil tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bahkan untuk mempertegas betapa istimewanya keselamatan ini, maka Petrus memberi penegasan seolah-olah dia mengatakan bahkan pada para malaikat yang sudah tinggal di hadirat Tuhan, mereka memiliki hasrat yang besar, hasrat yang begitu tinggi untuk melihat seperti apa keselamatan di dalam Kristus itu. Tentang penderitaan yang akan dilewati oleh Kristus, tapi juga tentang kemuliaan yang akan dialami sesudah penderitaan itu. Sekaligus ini untuk mengingatkan orang-orang Kristen pada waktu itu, tapi juga kita. Sedangkan Kristus, sekali lagi saya sudah katakan tadi, sebelum dia menerima mahkota, dia harus melewati salib. Sebelum dia bangkit, dia harus mengalami kematian. Sebelum dia mengalami kemuliaan, dia harus melewati penderitaan. Nah, bagaimana dengan kita? Sebagaimana Kristus akhirnya dipermuliakan, menerima mahkota, menerima pujian, menerima penghormatan setelah dia melewati penderitaan, melewati salib, yang semuanya itu kita tahu dilakukan untuk kita. Maka percayalah, orang-orang yang tetap setia, orang-orang yang tetap taat, orang-orang yang tetap memelihara hidup dalam kekudusan selama masih di dunia ini, menghadapi resiko-resiko penderitaan-penderitaan karena iman, pada akhirnya mereka akan melihat kemuliaan, mereka akan mendapatkan penghormatan, mereka akan mendapatkan puji-pujian dari Allah pada akhir zaman, bukan pujian dari manusia, tapi puji-pujian, kemuliaan, penghormatan dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.